الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Mangkana man utawi sapa wong ikane iku lamun ana sapa siman iku ya dunu nyono sapa siman nyonone an ing satuhune kelakuan layan sura ora nulungi sapa layan sura ora bakal nulungi hu ing Nabi Muhammad sapa Allahu sapa Allah ai Muhammadan tegese Nabi Muhammad nabiyahu kang dadi nabine Allah atau nabiyahu rupane nabine Allah fid dunya fid dunya ing dalam dunya wal akhirat ing dalam akhirat falyamdud mongko becik ndawakaken sapa se man bisa babin kelawan sebab ai bihablin tegese kelawan tampar ilas sama imaring langit ai sakfin tegese payon ai sakfi baitihi tegese payone omai wong omai man mang ya syudduhu halinale akan sapa seman hu ing habel fi ing dalem sakfi baitihi wa fi unukihi lan ing dalem gulune man sumal yaqta mongko kari-kari becik nugela sapa seman ai liyah tanit tegese becik nekea sapa seman bihi kalawan habel bi ayak to'a kalawan yen to megotaken sapa seman nafsahu ing awak iman minal ardi saking bumi kama fisihahi kaya keterangan kang tetep ing dalam kitab as-sihah falyandur mongko becik ningali sapa seman hal yudhiban ana ta yudhiban ngilangaken temen apa kaiduhu sandupayane man fi adami nusratin nabi ing dalem ora anane ketulungane Nabi Muhammad ma ing apa-apa ya gitu kang mangkel sapa siman hu ing emma minha saking nusrah al makna utawi artine atau maknane fal yahtanik mongko becik ngendata sapa seman ghaidhan krana mangkel minha saking nusrah
Falabudda mongko mesti atau mongko ora kena ora minha saking nusra. Kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid. Kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa annallaha yahdi may yurid. Wa kadzalika lan koyok mengkono-mengkono oleh nurunakeni Allah ing pira-pira ayat ay mithlama tegesi ay mithla inzalina tegesi kaya oleh nurunakeni ingsun al ayati ing pira-pira ayat as-sabiqata kang dingin anzalna nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Al-Qur'an al-baqi kang langgeng ayatin hale pira-pira ayat bayinatin kang pertelo ayat zahiratin tegese kang pertelo jelas padha halun utawi lafat ayatin bayinatin iku halun dadi hal wa anallaha lan satuhune Allah yahdi iku nuduhaken sapa si Allah man ing wong yuridu kang ngersakaken sapa si Allah hudahu ing nuduhaken man maktufun ala ha'i anzalna maktufun iku den atawaken ala ha'i anzalnahu ing atas ha'i lafat anzalnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadhunnu allai yansurahullah fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang keberadaannya menyangka bahwa tidaklah Allah menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Jadi memang ada orang itu, orang-orang munafik, orang-orang kafir waktu itu menduga bahwa Nabi ini tidak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin lah. Wong Nabi itu adalah utusan Allah. Pasti dilindungi, pasti ditolong oleh Allah. Tapi ada orang itu yang kemudian memiliki perasaan yang tidak benar, yang memiliki praduga, memiliki juga keyakinan bahwa Allah tidak menolongnya. Orang yang memiliki hati yang demikian, maka bagaimana falyamdud bisababin ilas sama, maka hendaknya lah dia merentankan tali ke langit atau ke atap rumahnya itu, yang kemudian tali itu diikatnya juga selain setelah diikat di atas, lehernya pun juga diikat dengan tali itu. Tsummal yaqta, dan kemudian hendaknya lah itulah yang nanti akan
memenggal atau memotong serta menjeratnya seperti hal orang yang bunuh diri itu. Bi ayat ta'a nafsahu minal ard kama fis sihah. Seperti ini juga diterangkan dalam kitab-kitab hadis sahih. Fal yandur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghir. Maka juga pikirkan, apakah apa yang menjadi tipu muslihatnya ini justru menghilangkan betul pada apa yang menjadi kejengkelan orang-orang itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir ini membenci serta jengkel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jengkel, dari jengkelnya itu sehingga melakukan manuver-manuver, melakukan tipu daya, tipu muslihat, melakukan apa saja yang membuat Nabi ini membuat sakit hati beliau, membuat Nabi terganggu dengan ulah mereka. Dan mereka menyangka bahwa itu nanti tidak akan kembali kejelekan itu kepada dirinya sendiri. Dengan pertolongan Allah tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang yang berprasangka seperti itu tahu banyak orang itu akan menjerat lehernya sendiri. Tahu banyak ia membuat tali, merentankan tali di atap rumahnya, kemudian dikalungkan pada lehernya, dan kemudian itulah yang akan menjerat lehernya sampai dia mati. Itu maksudnya bagaimana? Orang yang membuat Nabi resah, mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, menipu Nabi, mengolok-olok Nabi, itu tahu banyak orang yang merentankan tali ke atas atap rumahnya, yang kemudian ditalikan kepada lehernya pula, dan yang ini akhirnya akan menjerat serta mencekik lehernya sendiri. Kenapa? Karena orang itu tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan dalam menipu Nabi, menyakiti Nabi, mencemooh Nabi, itu kejelekan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Karena pertolongan Allah. Mereka menyangka, man kana yadhunnu allayyan surahu ayansurahullahu ta'ala. Man kana yadhunnu allayyan surahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Orang yang menyangka bahwa Allah tidak menolong Nabi di dunia dan akhirat, ini tahu banyak orang yang akan mencekik lehernya sendiri pakai tampar. Karena merasa Nabi itu atau menyangka Nabi tidak ditolong oleh Allah, sehingga mereka seenaknya berbuat yang tidak senonoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kawan, jangan sampai kita juga, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir memang beliau, secara lahiriah beliau wafat, tapi hakikatnya masih hidup. Sedangkan pewaris Nabi adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ada yang kemudian dari jengkelnya pada ulama akhirat, ya kan? Sehingga ada hal-hal yang membuat tipu daya, tipu muslihat kepada ulama, kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan dikira apa yang ia lakukan dari kejelekan itu dapat menghilangkan apa yang menjadi kejengkelan hatinya. Tidak. Justru itu yang akan nantinya dapat memutuskan lehernya dengan tampar yang ia lakukan sendiri. Ringkasnya, orang yang berbuat jelek kepada orang lain, apalagi kepada seorang yang merupakan pewaris Nabi, apalagi kepada Nabi, ini hakikat adalah menggantungkan lehernya sendiri, yaitu bunuh diri. Juga kepada orang baik, kepada orang-orang saleh. Jangan. Termasuk kepada orang
Yang mana saja, kepada siapapun kita tidak boleh berbuat jelek. Bahkan beberapa keterangan mengatakan berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Jadi berbuat baiklah kalian kepada orang yang berbuat jelek kepada kalian. Jadi orang yang berbuat jelek jangan dibalas dengan kejelekan, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena semakin orang ini membalas dengan kejelekan, maka Allah tidak akan menolongnya. Justru dengan kesabaran yang ia landasi pada kehidupan yang ia lakukan, maka pertolongan Allah ini datang. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar senantiasa bersama Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Itulah penting kita jadikan acuan hidup, bahwa jangan sampai kita ini menyakiti orang lain. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh menyakiti dirinya sendiri dan juga tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh membuat mudarat pada dirinya sendiri, juga tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. La dharara wa la dhirar. Tidak boleh. Karena contoh, umpama kita menyakiti orang lain, hakikatnya adalah nanti kembalinya kepada kita. Itu. Makanya orang yang berbuat baik ini tidak ada ruginya. Tapi orang berbuat jelek kepada siapapun, kembalinya kepada dirinya sendiri. Percayalah itu. Dan tidak ada yang lepas dari pengamatan Allah. Sekecil apapun apa yang kita lakukan, itu semua ada di catatan Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji dzarrah sekalipun, ini nanti akan kita bisa melihatnya. Allah akan tunjukkan semua itu kepada kita. Demikian pula wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil biji dzarrah kita lakukan syarran yarahu. Orang itu akan melihatnya. Orang itu akan tahu bahwa apa yang dulu ia lakukan ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat. Dan ketika semua itu sudah sampai pada saat seperti itu, kita tidak bisa mengelaknya. Seolah-olah lisan kita terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari itu mulut-mulut kalian, mulut-mulut mereka terkunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka dikunci. Nakhtimu ala afwahihim. Aku kunci mulut-mulut mereka. Coba. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepadaku aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka lah yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah ia lakukan, yang telah mereka lakukan. Tidak bisa. Ketika nanti oleh Allah ditunjukkan video klipnya kalian mulai dari balik sampai meninggal dunia, maka muncul semua apa yang kita lakukan ada. Tidak tercecer sedikit pun. Tidak terlewatkan sedikit pun. Rasyid umpamanya ketika mondok pernah, jangankan yang besar, yang ngelirik aja itu ada. Yang ngerasani sedikit aja itu sudah ada.
melakukan apa sekecil apapun itu akan ada. Apalagi ngicok pau. Pau besar. Ketahuan semua, akan muncul video klipnya semua. Aduh, nggak bisa. Kita hanya bisa melongok gini saja, semua terang dan itu nampak jelas. Video klip kita akan diputar oleh Allah nanti di akhirat. Muncul semua itu nanti. Mau mengelak bagaimana? Tidak bisa, tidak bisa. Kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anna Allah yahdi man yurid. Demikian aku, kata Allah, turunkan Al-Quran sebagai tentunya ayatin bayyinat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata. Wa annallaha yahdi man yasha, dan sesungguhnya Allah memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ma anzalna ma anzalnahu, atas apa yang telah Allah turunkan kepada kita sekalian, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan berupa ayat-ayat kauniyah yang lain. Alhasil bahwa kita harus senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan hidayah serta inayah, pertolongan dan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah, atau berilah kami hidayat ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah, siratal mustaqim, pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah kau beri nikmat, yang telah kau anugerahkan nikmat itu kepada orang-orang yang telah engkau berinya suatu kenikmatan yang agung. Makanya hidayah ini nikmat yang paling ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan apa-apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang telah kau murkai, dan juga orang-orang yang dhalin, orang yang sesat. Artinya kita bermohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk, diberi hidayah pada jalan yang lurus. Seperti jalan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah Allah beri nikmat, kebaikan, hidayah, taufik serta maunahnya kepada mereka. Seperti itu yang kita inginkan. Tidak seperti orang-orang yang telah dimurkai serta orang-orang yang sesat. Tidak ingin seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah serta ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana batin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد